pengennya kita melakukan apa yang dilakukan Persib menggunakan jasa pemain diaspora. Ada 2 yang memang secara kualitas itu levelnya sama dengan pemain asing. I-League harus kabulkan permintaan Persib demi dongkrak peringkat. Ketum The Jack tiba-tiba membelot ke Persib, apa alasannya? Lapangan latihan makin cantik, bukti Persib jadi klub eksklusif. Dan tak dapatkan menit bermain, nasib Adam Zibek dipertanyakan. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Persib Space. Tak dapatkan menit bermain, nasib Adam Zibek dipertanyakan. Kabar kurang sedap berhembus kencang dari ruang ganti Persib Bandung terkait masa depan salah satu penjaga gawang pelapis kita yang hingga kini masih menjadi misteri. Dengan penampilan gilanya Teja Paku Alam, membuat minimnya menit bermain yang didapatkan Adam Zibek sepanjang paruh musim pertama memunculkan spekulasi kuat bahwa kiper muda ini tidak masuk dalam skema jangka panjang pelatih Bojan Hodak. Situasi pelik ini tentu membuat kita sebagai supporter merasa was-was, mengingat pentingnya kedalaman skuad di posisi vital tersebut. Namun, di sisi lain kondisi ini justru membuka pintu lebar bagi manajemen untuk melakukan manuver cerdas di bursa transfer mendatang. Nama Sirus Margono kini mencuat ke permukaan dan digadang-gadang menjadi opsi paling masuk akal serta menjanjikan untuk menggantikan posisi yang mungkin akan ditinggalkan. Kiper jangkung berdarah Indonesia ini membawa bekal statistik yang tidak main-main dari Liga Kosovo, termasuk rekor mencengangkan dengan 11 penyelamatan dalam satu laga debut yang membuktikan kualitas refleks dan mentalitas bajanya. Nilai plus lainnya adalah status Sirus yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga kedatangannya tidak akan memakan jatah slot pemain asing yang sangat berharga bagi Pangeran Biru. Kehadiran sosok muda, berpengalaman di Eropa, dan berpaspor lokal seperti Sirus tentu menjadi angin segar yang sangat dinantikan untuk memperkokoh tembok pertahanan Maung Bandung. Manajemen diharapkan mampu bergerak cepat mengamankan tanda tangannya agar gawang Persib semakin aman dari gempuran lawan di sisa kompetisi yang semakin ketat ini. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan skema ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lapangan latihan makin cantik, bukti Persib jadi klub eksklusif. Pemandangan tak biasa tersaji dalam sesi latihan sore skuad Pangeran Biru kemarin yang sukses membuat siapa saja yang melihatnya berdejak kagum dan merasa bangga. Backlog dan kawan-kawan terlihat begitu serius dan bersemangat melahap setiap menu latihan fisik berat yang diberikan oleh tim pelatih Bojan Hodak usai menikmati masa libur singkat mereka. Namun, yang menjadi sorotan utama bukan hanya keringat para pemain, melainkan latar belakang tempat latihan mereka yang kini telah disulap menjadi fasilitas kelas dunia dengan estetika yang memanjakan mata. Berlokasi tepat di samping Stadion GBLA, lapangan latihan ini menyuguhkan panorama epik berupa hamparan gunung yang diselimuti awan putih tebal, menciptakan suasana sejuk dan eksklusif yang jarang ditemukan di klub-klub Indonesia lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari video yang beredar di media sosial. Kemewahan visual dan fasilitas tertutup ini diharapkan mampu mendongkrak kepercayaan diri serta mentalitas para penggawa Maung Bandung untuk tampil habis-habisan menyapu bersih kemenangan di sisa laga paruh musim ini. Rasa bangga sebagai bobotoh semakin membuncah ketika melihat fasilitas megah ini, apalagi jika kita sedikit melirik ke tetangga sebelah, Persija Jakarta, yang kabarnya justru harus berlatih di lapangan sederhana yang dekat dengan kebun dan empang. Perbedaan kualitas fasilitas ini menjadi bukti nyata bahwa Persib Bandung telah melangkah jauh ke depan menjadi klub yang lebih modern, profesional, dan memanusiakan pemainnya dengan memberikan lingkungan kerja terbaik demi meraih prestasi tertinggi musim ini. Ketum The Jack tiba-tiba membelot ke Persib. Apa alasannya? Sebuah pengakuan mengejutkan dan tidak terduga justru terlontar dari mulut sosok nomor 1 di kubu rival abadi yang selama ini selalu berseberangan dengan kita di segala lini. Ketua The Jackmania, Diki Sumarno, secara terbuka memberikan sorotan tajam sekaligus nada kekaguman terselubung terhadap langkah strategis manajemen Persib Bandung musim ini.
Ia secara khusus membahas bagaimana agresifnya pergerakan Pangeran Biru dalam menggelontorkan dana besar untuk investasi pemain-pemain naturalisasi kelas 1 yang kini menjadi tulang punggung kekuatan tim kesayangan kita. Diki memulai dengan menyoroti kebijakan Persib di awal musim, khususnya setelah kepergian David Da Silva dan Ciro Alves ke Malut United. Menurutnya, pada fase awal, langkah Maung Bandung terlihat biasa saja karena hanya mengganti komposisi pemain asing. Namun, situasi berubah drastis ketika Persib mendatangkan dua pemain diaspora Tom Hai dan Eleno Renders pada laga-laga awal BRI Super League. Dua nama tersebut dinilai memberikan warna berbeda bagi Maung Bandung. Masuknya Tom Hai dan Eliano jelas itu menjadi sesuatu yang berbeda karena mereka punya kekuatan, kualitas pemain asing yang ternyata adalah pemain lokal. Itu jadi modal dan investasi yang bagus banget menurut saya, ujar Diki. Pernyataan Diki tersebut secara tidak langsung menjadi validasi bahwa kedalaman skuad mewah yang dimiliki Persib saat ini sukses membuat kubu lawan merasa ketar-ketir dan iri melihat kemapanan finansial kita. Di saat yang bersamaan, ia juga menumpahkan keluh kesahnya mengenai tekanan mental luar biasa yang dialami Persija Jakarta, di mana setiap pertandingan yang mereka jalani di BRI Super League terasa sangat berat bak laga final yang melelahkan. Kontrasnya kondisi dapur kedua tim ini membuktikan bahwa strategi manajemen kita sudah berada di jalur yang tepat untuk mendominasi liga, sementara rival masih sibuk berkutat dengan tekanan internal mereka sendiri. Kita tentu ingin melihat manajemen terus mempertahankan standar tinggi ini agar Persib tidak hanya menjadi klub kaya semata, melainkan menjadi raksasa yang benar-benar menakutkan di lapangan dan membuat lawan sudah kalah mental bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan wasit. I-League harus kabulkan permintaan Persib demi dongkrak peringkat. Tantangan maha berat kini menghadang langkah ambisius Persib Bandung untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia lewat ajang bergengsi AFC Champions League 2. Jadwal kompetisi domestik di bulan Februari yang disusun operator liga terlihat sangat tidak masuk akal dan berpotensi menghancurkan kondisi fisik para pemain kita. Bayangkan saja, skuad Maung Bandung harus terbang jauh ke Thailand untuk laga tandang ACL, lalu dipaksa segera terbang lagi ke Kalimantan melawan Borneo FC, dan kembali ke Bandung hanya dalam hitungan jam untuk laga hidup mati. Tampak mustahil bagi tim asuhan Bojan Hodak untuk turun dengan performa terbaik mewakili Indonesia di kancah Asia. Situasi kritis ini memaksa Bojan Hodak dan manajemen bergerak cepat melayangkan surat permohonan resmi kepada PT Liga Indonesia baru agar mau menggunakan akal sehat untuk menunda jadwal domestik tersebut. Langkah ini bukan semata-mata demi keuntungan Persib saja, melainkan demi menyelamatkan koefisien Liga Indonesia di mata AFC agar jatah klub kita di Asia tidak dikurangi di masa depan. Surat sudah kami kirimkan H+1 setelah dapat jadwal, dan besoknya kami langsung kirim surat. Kami sedang menunggu undangan dari I-League untuk membahas perubahan jadwal, papar Aditya. Aditya optimis permintaan Persib Bandung dapat dikabulkan oleh I-League selaku operator kompetisi Super League 2025-2026. Lebih jauh Persib melangkah, maka akan semakin banyak poin didapat Liga Indonesia. Bukan tidak mungkin Indonesia punya wakil lebih banyak nantinya di kompetisi antar klub Asia. Sebelumnya, I-League juga mengabulkan permintaan jadwal ulang Persib saat tandang ke markas Malut United demi mendukung perjuangan mereka lolos fase grup ACL 2.